Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kali ini saya beri judul Karya Kristus bagi kita. Ayatnya terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 ya. Nah, kita di sini tentu adalah kita orang percaya ya. Kalau nggak percaya tidak akan ada pengaruhnya karya Kristus ini. Baik, karya Kristus bagi kita Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya bacakan bunyi natsnya ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, ada dua bagian besar kalau kita bagi kitab ini. Bagian yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 3 itu berisi hal-hal yang berkaitan dengan doktrin. Tentang bagaimana Allah menebus kita. Lalu, pada bagian yang kedua itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat praktis ya, pasal 4 sampai 6. Ini berbicara bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Di bagian pertama itu bagaimana Allah menebus kita. Bagian kedua, bagaimana kita hidup sebagai umat tebusan. Nah, yang baru saja saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak pembaca untuk merenungkan kembali, mengingat kembali keadaan mereka pada zaman dahulu. Selanjutnya dibandingkan dengan keadaan sekarang ya. Zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Zaman old dibandingkan dengan zaman now. Dulu jemaat yang ada di Efesus itu adalah tanpa Kristus. Kalau tanpa Kristus itu secara teologis tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa janji dan lain-lain ya. Jadi ini keadaan yang mengenaskan, tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa janji. Namun sekarang mereka punya posisi yang baru. Mereka menjadi keluarga Allah. Wow, dari yang tanpa mengenal Allah menjadi keluarga Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Dulu yang jauh ya, sekarang menjadi dekat. Bahkan dikatakan bukan orang asing lagi. Nah, sebenarnya apa yang dimau ya, apa tujuan dari Paulus mengungkapkan ini? Paulus berharap agar jemaat semakin mensyukuri ya karya Allah ini dan juga mencintai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat mereka
Ya, kalau mereka ingat kembali masa lalunya, siapa mereka dan sekarang siapa, menjadi apa sekarang, wow, seharusnya jemaat lebih bersyukur karena betapa luar biasanya karya Allah dalam Kristus bagi kehidupan orang percaya di Efesus. Nah, baik, judul kita tadi ya, karya Kristus bagi kita orang percaya ini. Nah, apa? Pertanyaannya ya, apa karya Kristus bagi kita? Yang pertama, merobohkan tembok pemisah. Ya, yang pertama merobohkan tembok pemisah. Ayatnya dari ayat 11 sampai yang ke-14 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menampakkan dirinya sunat, yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, merubuhkan tembok pemisah. Nah, perlu kita lihat apa yang menjadi latar belakang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Ternyata orang-orang Yahudi itu membagi manusia dalam dua kelompok, yakni orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi itu adalah umat Allah, sedangkan orang non-Yahudi itu dianggap sebagai orang kafir. Bahkan bisa disamakan dengan anjing. Nah, mengapa terjadi pemisahan, terjadi pengelompokan seperti ini? Karena memang kalau kita merujuk di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, ada perjanjian antara Allah dengan Abraham yang menjadi nenek moyang orang Yahudi. Kejadian 17, ada perjanjian antara Allah dan manusia, bahwa Allah itu akan menjadi Allahnya Abraham dan keturunan Abraham. Nah, perjanjian ini diberi satu tanda ya. Tandanya adalah sunat. Karena perjanjian ini berkaitan dengan keturunan. Jadi tandanya juga ada kaitannya dengan yang berkaitan dengan keturunan, yaitu alat reproduksi laki-laki, disunat. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan Nuh itu kan juga mendapat perjanjian dari Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan memunahkan bumi melalui air bah. Ini kan berbicara alam. Nah, Tuhan mengambil tandanya dari alam berupa pelangi. Nah, dalam Kejadian 17 dengan Abraham, Allah berjanji tentang keturunan. Maka tandanya adalah dari sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menghasilkan keturunan, yaitu alat reproduksi ya, laki-laki ini disunat, dikerat kulit katanya. Nah, di luar orang Yahudi berarti nasibnya memang malang ya. Di ayat 12 dikatakan tadi hidup tanpa Kristus. Lalu tidak termasuk warga Israel. Kalau begitu tanpa janji-janji. Kalau begitu tanpa pengharapan. Kalau tidak punya Allah di dalam dunia, tentu tidak punya pengharapan. Tanpa Allah dan lain sebagainya ya. Jadi kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah tembok ya, Yahudi dan non-Yahudi. Orang jauh dan dekat ya. Ada tembok pemisah, ada permusuhan, ada ketidaksenangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, bahkan orang Yahudi itu tidak diperkenankan membantu kelahiran orang kafir. Wah, ini sangat-sangat tidak manusiawi sebenarnya ya. Kemudian dalam bait Allah ada tembok pemisah. Non-Yahudi ini tidak boleh masuk ya. Dalam bait Allah itu tembok-tembok pemisah. Non-Yahudi tidak boleh masuk.
Di tahun 1871 ditemukan tulisan, jangan ada orang asing yang memaksakan diri untuk melewati pagar atau dinding yang mengelilingi ruang tersuci ini. Barang siapa kedapatan melakukannya harus menanggung sendiri akibatnya, yaitu kematian. Nah, betapa serius sekali pemisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28 dan 29, Paulus ditangkap, dituduh membawa Trofimus, seorang bukan Yahudi dari Efesus, masuk ke bait Allah. Ya, gara-gara itu Paulus bermasalah ya. Nah, tanpa Kristus kita masih di seberang tembok, tanpa janji, tanpa pengharapan, tanpa Allah dan lain sebagainya ya. Sekarang tembok itu sudah roboh. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi istilah Yahudi non-Yahudi, tidak ada lagi sunat tidak bersunat. Semua bisa memiliki Allah yang sama. Semua orang bisa memiliki pengharapan yang sama. Semua orang bisa memiliki janji yang sama, baik untuk Yahudi dan non-Yahudi ya, berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Tembok itu telah roboh. Nah, Bapak Ibu Saudara, penerapan bagi kita ya, jika Tuhan saja menghancurkan tembok-tembok pemisah, mengapa kita sering justru membangun tembok-tembok pemisah ya, tembok kebencian, misalnya saudara dengan saudara, saudara dengan misalnya ya dengan kakak atau adik, atau anak dengan orang tua, atau dengan tetangga dan sebagainya. Ada tembok-tembok denominasi. Kalau organisasinya beda, wah ada kebencian, ketidaksukaan. Ya, tidak usah lagi ada tembok-tembok. Ada berbagai aliran denominasi gereja di Indonesia ini, ya, saling menghargai, saling mengasihi ya. Hanya gara-gara ibadahnya beda, kita berselisih paham ya, saling gontok-gontokan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai. Karena gereja terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi ya. Tidak perlu jadi Yahudi untuk mencapai Allah. Tuhan sudah robohkan tembok-tembok itu. Manusia sering membangun tembok ya. Tembok antar suku, tembok antar denominasi. Tidak lagi ya. Sesama orang-orang Kristen, kita harus saling menghargai apapun denominasinya, apapun gerejanya. Ya. Karena Yesus sendiri menghendaki supaya kita bersatu ya. Ingat, Yesus pernah berdoa dalam Yohanes pasal 17 supaya umat Tuhan itu menjadi satu. Baik, itu karya Kristus yang pertama, merobohkan tembok pemisah. Yang kedua, membuka akses kepada Bapa, membuka akses kepada Bapa. Ayat 15 sampai 18. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita punya akses kepada Bapa. Nah, membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Membatalkan ini kalau bahasa aslinya itu katargeo ya, make ineffective atau powerless. Atau menghapuskan atau meniadakan ya, atau abolis, menghapuskan, mengakhiri, meniadakan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 17, meniadakan dari kata katalu. Nah, ini agak beda ya kalau di kitab Efesus itu katargio itu menghapuskan, meniadakan, mengakhiri gitu ya. Nah, kalau di Matius itu katalu itu to destroy, menghancurkan. Jadi berbeda ya. Yesus tidak datang untuk menghancurkan, tapi Dia menghapuskan, mengakhiri, meniadakan. Ya, kenapa? Karena
Yesus dengan matinya, artinya semua sudah digenapi. Yesus menggenapi semua yang tertulis. Akhirnya hukum Taurat itu sudah tidak punya power lagi, itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi semua. Tapi kalau di Matius itu bukan apa ya namanya, bukan katargeo tapi katalu, menghancurkan atau merusak. Nah, Yesus membuka akses kepada Bapa dengan cara apa? Matinya sebagai manusia. Karena memang secara teologi Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Kalau Allah saja dia tidak bisa mati ya. Karena itu Yesus harus menjadi manusia untuk bisa mati. Ya. Kenapa? Ya untuk menggantikan itu ya. Untuk menggantikan kita yang seharusnya mati ini. Tapi Yesus menggantikan kita ya. Dengan darahnya dia menyucikan kita. Kita punya akses kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara menghampiri Allah di PL itu sangat berbeda dengan di PB ya. Di PL itu ada imam, ada kemah suci, ada darah binatang. Nah, di PB ini adalah cara baru ya. Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan. Nah, kemudian aksesnya hanya satu saja, melalui darah Yesus. Jadi ada perubahan keimaman. Kalau dulu imam harus Lewi. Kalau Lewi berarti pelayanannya hanya untuk orang Yahudi saja, karena Lewi itu bagian dari orang Yahudi ya, orang Israel. Ya. Sekarang imam besar kita yaitu Yesus. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Ya. Nah, kalau orang Yahudi itu disebut dekat, non Yahudi itu jauh. Sekarang jadi satu, melalui satu pintu, satu akses ya kepada Bapa. Luar biasa ini. Jadi tidak ada dua jalan ya. Orang Yahudi masih pakai korban hewan, orang Kristen memakai korban simbolik saja. Itu tidak ya, semua satu melalui Yesus Kristus saja. Sudah tidak ada lagi persembahan berupa korban-korban binatang, tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yahudi non Yahudi dijadikan satu, hanya satu akses kepada Bapa. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan jadi orang Yahudi ya. Kalau kita ini goyim ya goyim, bangsa-bangsa ya. Tidak harus seperti Yahudi, tidak harus apa namanya ikut sahabatnya Yahudi, makan halal haramnya Yahudi dan lain sebagainya, tidak perlu ya, memang sudah berbeda ya. Juga tidak perlu pakai bendera Israel untuk berdoa atau datang itu harus ke Israel ya, doa yang lebih manjur ke tanah Israel, tidak perlu ya. Cukup dengan darah Yesus ya, kita bisa datang kepada Bapa, kita punya akses kepada Bapa. Tidak masalah jam berapa Anda datang kepadanya ya, tidak persoalan. Nah, Yesus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membuka akses ini, untuk membuka jalan satu pintu ini ya. Yesus mati bagi jalan yang terbuka itu ya. Ini perjuangan, ini karya Kristus yang luar biasa. Bagaimana dengan kita ya? Tuhan sudah membuka akses bagi kita melalui ibadah. Wah, kadang-kadang banyak orang Kristen yang masih malas-malas atau di ibadah ngantuk-ngantuk ya, pulang ibadah juga masih bersungut-sungut, tidak suka pada khotbahnya dan lain sebagainya ya. Tidak boleh seperti itu. Yesus sudah membuka akses kepada Bapa. Kita harus hargai, kita harus datang kepadanya ya. Melalui doa-doa pribadi bisa, tapi juga alangkah baiknya jika ada kesempatan ya bersama-sama di dalam gereja. Kecuali ada pandemi corona yang sedikit juga mengharuskan orang-orang yang punya sakit atau riwayat sakit tertentu tidak boleh hadir, yaitu persoalan lain. Tapi jika kita diberi kekuatan, kesehatan, tidak ada halangan, mari kita menghargai karya Kristus ini, datang kepada Bapa melalui darah Yesus ya.
melalui ibadah-ibadah. Baik, membuka akses kepada Bapa. Yang ketiga sekarang ya. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tidak ada lagi sebutan orang asing atau pendatang. Semua menjadi satu keluarga. Wah, luar biasa ya. Satu keluarga dan Allah sebagai Bapa. Ya, orang-orang Kristen memanggil Allah sebagai Bapa. Karena kita semua yang percaya Yesus itu diangkat sebagai anak. Menjadi satu keluarga. Tapi bukan hanya satu keluarga, tapi kita juga satu warga. Warga, bukan warga seperti warga Indonesia ya. Warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga. Nah, sekarang kita juga jadi rumah roh Allah. Nah, untuk memudahkan para pembacanya memahami konsep ini, bahwa kita ini satu keluarga dalam satu proyek ilahi, Paulus memberikan ilustrasi, yaitu bangunan bait Allah. Orang percaya dibangun menjadi bait Allah, ini secara rohani ya. Nah, seperti bangunan, ada batu penjurunya, ada pondasinya, ada batu bata, dan lain sebagainya. Nah, Yesus Kristus adalah batu penjuru itu. Kemudian Rasul dan para nabi itu sebagai pondasi. Nah, kita ini adalah batu batanya. Proyek ini sangat besar, dan luar biasa, dan dunia tidak tahu ya. Orang-orang percaya ini punya proyek besar ya. Menyampaikan kabar baik, keselamatan buat banyak orang. Sehingga banyak orang mendengar Injil, kabar baik dari Tuhan, dan dijadikan satu keluarga, satu warga, bersama-sama membangun sebuah bangunan rohani yang megah, yang besar ya, hingga suatu saat Tuhan panggil kita pulang. Jadi kekristenan tidak akan hancur karena pondasinya sangat kuat ya. Setiap orang jadi batu, terus dibangun sampai selesai Tuhan panggil kita pulang. Setiap kita itu satu batu ya. Jadi tidak ada batu yang menonjol, semua ada ukuran-ukurannya, semua ada pada tempatnya sesuai dengan perancang agung, yaitu Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini satu keluarga dan satu warga ya. Kalau begitu, hidup kita harus saling menolong, saling mendukung, ya layaknya sebagai keluarga ya. Sesama orang percaya itu saling mendorong, saling mendukung. Saya pernah membaca sebuah tulisan ya tentang penguin. Bagaimana penguin itu mempertahankan hidup. Penguin ini hidup di daerah yang bersalju ya, ada di kutub. Tentu kita tahu bahwa kutub itu keadaannya dingin. Nah, penguin tidak semuanya dewasa kan, ada yang penguin yang masih kecil, ada yang mulai remaja, ada yang mulai dewasa. Nah, bagaimana mereka mempertahankan hidup? Menurut tulisan yang saya baca itu, jadi penguin itu saling berdesak-desakan, ya, saling mendorong, bukan dalam arti negatif ya, saling mendorong di satu tempat, nah membentuk satu kelompok begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat menghangatkan dirinya. Yang di tengah tentu kan paling hangat ya, terus didorong didesak, akhirnya yang tengah itu agak keluar kembali ke pinggir ya, yang di pinggir didorong mulai masuk ya. Jadi ada kehangatan di situ, ada kehangatan. Nah, itulah cara penguin mempertahankan hidupnya. Sungguh menarik ya. Manusia kalah, sering manusia mendorong supaya jatuh ya, mendorong supaya jatuh. Bahkan kalau ada orang yang sukses menjadi iri dan lain sebagainya. Nah, kita perlu belajar dari penguin mempertahankan hidup ya, saling mendorong, ada kesatuan di situ ya, ada kekompakan di situ. Baik, kita satu keluarga dan satu warga, jadi tidak perlu berbuat jahat ya, tidak perlu, justru kita harus saling mendukung dan saling mendorong sesama keluarga Tuhan. Karena
Semua itu Tuhan sudah berkarya bagi kita ya. Kita tinggal menerima dan menerapkannya. Baik, karya Kristus bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.